Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Nur. Oke, ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pembelajaran informatika akan disampaikan oleh saya dan juga Budian. Ya. Untuk pembelajaran informatika kali ini kita menggunakan live event. Jadi live event itu beda dengan meeting. Kalau di live event itu seperti kalian nonton TV. Kalau kalian nonton TV kan kalian cuma bisa melihat, tapi kalau mau nanti untuk bertanya itu kalian bisa memanfaatkan kolom chat ya. Kalian jadi nanti bertanyanya lewat chat. Untuk live event kali ini, pembelajaran informatika, kita gabungan antara kelas 7, 8, dan 9. Karena materi saat ini masih materi yang pengenalan penggunaan aplikasi Microsoft Teams dan juga nanti menggunakan Google Classroom. Oke, begitu. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan Budian, kemudian nanti kita berdua, saya dengan Budian akan saling memandu untuk menyampaikan materi informatika pada pagi hari ini. Oke, silahkan Budian. Ya, terima kasih Pak Nur. Perkenalan dulu ya, kalau tadi kalian sudah melihat Pak Nur, sekarang kalian melihat saya, Budian Purnamasari. Jadi di sekolah kita ini ada dua Ibu Dian. Kalau saya mengajar informatika, yaitu Dian Purnamasari, yang satu lagi kalian tentunya juga sudah kenal, beliau mengajar PPKN, yaitu Budian Isnawati. Begitu ya untuk kelas 7 terutama. Jadi ini adalah gabungan acara kelas 7, 8, 9 sehingga kami menggunakan model live event. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 ini mungkin pertama kalinya kalian mengikuti sebuah live event. Kalau untuk kelas 7 kemarin live eventnya sudah diselenggarakan dalam kegiatan MPLS. Begitu ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan berdoa, kita mulai. Oke, selesai. Ya, pertama-tama Ibu akan mengenalkan kepada kalian tentang konsep materi atau mata pelajaran informatika. Jadi seperti yang sudah Ibu share ke grup kelas bahwa informatika itu adalah mempelajari, tidak hanya mempelajari tentang penggunaan komputer sebagai alat, jadi enggak kita cuma menggunakan HP untuk telepon, bagaimana caranya menelpon dengan HP, bagaimana caranya WhatsApp dengan HP, tidak hanya menggunakannya sebagai sebuah alat, tapi kita juga akan mempelajari bagaimana cara sebuah perangkat itu bisa bekerja sehingga kalau misalkan ada kesulitan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan komputasi atau perangkat komputer dan sejenisnya seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran informatika di SMP ini ada dibagi menjadi 8 unit pembelajaran. Antara lainnya teknik jaringan, kemudian analisis data, teknik informasi dan komunikasi, kemudian computational thinking atau berpikir komputasi, kemudian teknik komputer, praktek lintas bidang, kemudian dampak sosial informatika, serta algoritma dan pemrograman. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari sedikit tentang algoritma dan juga bagaimana melakukan pemrograman. Begitu. Nah, untuk pertemuan awal kita ini, kita berada di unit praktik lintas bidang. Kita mengambil tema tentang pembelajaran jarak jauh. Kebetulan kita sekarang juga sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, tahun-tahun sebelumnya materi ini kami sampaikan hanya di kelas 9 begitu, dan
untuk praktik lintas bidang ini selain mempelajari tentang pembelajaran jarak jauh, kemarin kami juga mempraktekkan langsung bagaimana CBT atau CBT, Computer Based Test, atau ujian berbasis komputer, yang ketika itu marak dengan UNBK, ya kan? Tapi kan sekarang tidak ada UNBK, gitu. Nah, nanti akan ada CBT model baru, tapi itu materi yang lampau. Nah, untuk kita sekarang hanya akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah Microsoft Teams. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kalian akan ke depan menghadapi banyak sekali aplikasi, maka nanti kalian juga akan sedikit kami bantu untuk penggunaan Google Classroom. Begitu ya Pak Nur ya? Ya. Ya, oke. Nah, itu saja tentang konsep informatika. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nur berkaitan dengan model pembelajaran yang akan kita laksanakan selama praktek pembelajaran jarak jauh ini. Silakan Pak Nur, bergantian. Ya, terima kasih Bu Dian. Sebelum saya lanjutkan, mungkin sekarang untuk penontonnya sudah ada berapa Bu Dian? Sekarang 126. Oh ya, 126 kelas 789, sementara ada itu harusnya ada sekitar 750-an anak yang bergabung. Ya, jadi kita dapat memantau berapa anak yang sudah bergabung dan berapa yang belum. Oke, untuk mode pembelajaran kita, seperti yang kalian sudah mungkin beberapa sudah tahu ya, untuk karena adanya pandemi ini, untuk pembelajaran kalian harus di rumah dan tidak diizinkan ke sekolah kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat penting, ya. Tetap Pak. Ini aku cuma share. Ya. Oke, untuk metode pembelajaran kita atau pelajaran kita ya, itu kita ada 3 macam ya untuk pelajarannya. Cara pembelajarannya ada 3 macam. Itu yang pertama kita menggunakan metode daring. Daring itu kalau kalian mungkin saya yakin kalau akhir-akhir ini kalian sering mendengar kata daring, tapi kalau sebelumnya kalian mungkin jarang mendengar. Daring itu dalam jaringan atau online ya. Jadi kalau kalian mungkin lebih mendengarnya itu sebagai online. Jadi pembelajaran kita yang pertama kita menggunakan sistem online seperti saat ini, atau mungkin yang sudah kita lakukan menggunakan Microsoft Teams, atau mungkin nanti menggunakan Google Classroom ya. Kemarin yang kelas 8, kelas 9, yang sekarang kelas 8 dan 9 itu kemarin sudah menggunakan Google Classroom. Sekarang kita juga menggunakan Teams yang baru, kemudian nanti kalau memang diperlukan kita juga menggunakan Google Classroom. Jadi sistemnya kita mengirimkan tugas lewat Microsoft Teams, kemudian nanti kalian menjawabnya juga Microsoft Teams atau mungkin juga Google Classroom. Nanti sesuai dengan perintah dari gurunya. Seperti itu. Itu yang menggunakan sistem online. Seperti juga nanti kita akan live event atau meeting. Jadi meeting itu yang seperti kemarin yang sudah kita lakukan meeting itu semuanya bisa tanya langsung lewat lewat telepon, lewat video, langsung kelihatan seperti itu. Tapi kalau sekarang kita menggunakan live event, kalian cuma bisa tanya lewat kolom chat ya. Di aplikasi kalian ada menu chat. Silahkan kalau mau bertanya bisa gunakan menu itu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pembelajaran
semi daring ya. Semi daring, semi online. Jadi ada online-nya, ada offline-nya. Seperti itu. Jadi itu kadang-kadang kita pembelajarannya menggunakan online atau mungkin kalian ada yang beberapa yang kadang-kadang kalian karena HP-nya masih menggunakan HP orang tua misalnya. Untuk saat ini bisa menggunakan atau mengikuti online. Tapi suatu saat kalian juga misalnya atau mungkin setiap hari apa atau mungkin setiap jam berapa itu HP-nya dibawa orang tuanya pergi. Jadi kalian nggak bisa mengikuti. Nah, atau mungkin kalian nggak bisa atau mengetahui apa pelajarannya dan juga apa yang harus dikerjakan. Nah, itu nanti kita juga menggunakan media WhatsApp dan juga media kertas. Seperti itu. Jadi tapi kalau kalian sudah bisa menggunakan atau bisa mengikuti online atau mungkin di rumahnya lah, di salah satu keluarga kalian ada HP yang sudah bergabung dengan di grup, nah itu kemungkinan insya Allah bisa melalui semi daring ini bisa. Kalau yang tidak bisa sewaktu-waktu atau setiap waktu menggunakan HP-nya, bisa menggunakan WhatsApp atau kertas kemudian nanti dikirim menggunakan itu. Nah, itu media pembelajaran yang kedua itu seperti itu. Jadi semi daring, jadi karena tidak bisa install Teams atau Google Classroom misalnya di HP-nya, kalian menggunakan media kertas kemudian menggunakan WhatsApp nanti untuk pengirimannya. Nah, seperti itu. Itu yang semi daring. Kemudian yang ketiga adalah luring atau offline. Jadi untuk offline ini sebenarnya ini kan tidak disarankan untuk pembelajaran offline, karena pembelajaran offline kan berarti bertatap muka langsung dengan gurunya, seperti itu. Jadi ya seperti pembelajaran biasa kemarin sebelum ada pandemi ini. Jadi kalian pembelajaran kalau offline ya di sekolah seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak memungkinkan dan itu dijauhi supaya kalian tidak ke sekolah dan tidak bertemu dengan banyak orang dan mengurangi kontak dengan orang itu. Jadi tapi kalau misalnya memang teman kalian ada yang memang tidak ada HP dan tidak bisa mengikuti live, tidak bisa mengikuti secara online, sedikit pun tidak bisa, itu bisa menggunakan sistem offline ini, luring. Jadi, tapi offline ini bukan anaknya yang ke sekolah, tapi orang tuanya. Ya, orang tuanya bukan berarti orang tua kalian yang sekolah, enggak, tapi orang tua kalian ke sekolah untuk mengambil soal. Ya, jadi orang tua kalian atau orang tua teman kalian misalnya nanti yang ada teman kalian yang tidak bisa mengikuti online, dikasih tahu kalau yang offline itu caranya seperti ini. Jadi setiap hari Senin dan Rabu silahkan mengambil soal di sekolah. Nah, silahkan nanti kasih tahu temennya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, tidak bisa mengirim lewat WA, seperti itu, sama sekali nggak bisa mengikuti. Itu orang tua siswa itu silahkan datang pada hari Senin mengambil soal, kemudian nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan hari Rabu ngambil soal lagi, nanti dikumpulkan hari Senin dan seperti itu seterusnya. Nanti ngambil soalnya di sekolah, di ruang guru, atau mungkin nanti bisa tanya ke satpam atau mungkin ke ruang TU di mana untuk ngambil soal pembelajaran ini. Nah, seperti itu.
Tapi itu sangat tidak disarankan karena itu nanti jadi kalian atau mungkin orang tua kalian kan jadi ke sekolah, nah seperti itu. Kalau memang misalnya ada teman kalian yang tidak bisa mengikuti, nah kalau misalnya satu dusun, nah itu silahkan bisa diajak bareng-bareng mengerjakan atau mungkin kalau live event seperti ini bisa diajak bareng untuk berkelompok beberapa anak tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Silahkan kalian bisa beberapa anak berkumpul kalau memang temannya nggak bisa mengikuti kan kasihan ya. Silahkan diajak, kemudian nanti untuk mengerjakan itu bisa berkelompok. Nah seperti itu. Mungkin itu adalah model pembelajaran yang kita gunakan. Jadi yang pertama adalah online. Ya kita online terus menggunakan Teams dan kemudian ada WhatsApp seperti itu. Kita komunikasi lewat WhatsApp untuk mengerjakan tugas nanti ada di Microsoft Teams. Kemudian yang kedua adalah semi daring seperti tadi menggunakan media Teams, WhatsApp dan juga kertas. Kemudian yang ketiga adalah luring atau offline, itu orang tua kalian datang ke sekolah pada hari Senin dan Rabu itu. Nah, oke, itu tadi tentang cara pembelajaran kita. Oke, nanti untuk itu juga diterapkan untuk pembelajaran pelajaran yang lain juga seperti itu. Oke. Ya, untuk selanjutnya silahkan untuk ini tata waktu dan penilaian nanti akan disampaikan oleh Budian. Oke, menyambung ya Pak Nur, kita bergantian saja jadi seperti panel. Ya, untuk tata waktu dan penilaian, jadi kalian bisa lihat di sini, tidak setiap kali mata pelajaran informatika nanti kami melakukan penilaian. Penilaian hanya dilakukan sebanyak 4 kali untuk penugasan atau non-tesnya, kemudian untuk ulangan harian atau tesnya itu 1 kali. Nanti dari sekolah juga ada program PTS, kemudian ada juga program PAS di akhir semester, begitu ya. Seperti sekarang kita kan berada di pertemuan kedua. Kegiatan kita sekarang adalah live event, karena ini materinya sama antara kelas 7, 8, 9, maka live event ini kami laksanakan gabungan. Nah, nanti kegiatan setelah live event kalian coba-coba sendiri prakteknya secara mandiri di rumah dengan fasilitasnya sendiri begitu. Karena berbeda dengan pembelajaran kalau di sekolah kalian mendapat fasilitas dari lab TIK, kemudian kalian mencoba dan langsung ibu dampingi di kelas gitu. Tapi karena ini jarak jauh, jadi nanti kalian praktekkan sendiri. Untuk pendampingan atau diskusi nanti kami lakukan lewat grup WhatsApp. Jadi untuk grup WhatsApp kelas 7 ini masih Ibu bisukan karena kemarin banyak sekali yang chat, tapi Ibu juga belum bisa membalas begitu ya. Nah, pertemuan ketiga ini nanti juga ada kegiatan seperti itu. Jadi belum penugasan. Berikutnya ini model pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur. Nah, sampai di sini kita akan mereview dulu materi pertemuan pertama kemarin. Jadi pertemuan pertama kemarin targetnya kalian melaksanakan kegiatan install Microsoft Teams, kemudian mengaktifasi atau login bagi yang sudah aktifasi, kemudian masuk ke kelas dengan kode dan juga mengikuti meeting, begitu ya. Kita review sedikit. Untuk masalah install ini secara keseluruhan tidak ada kendala kecuali kendalanya dari perangkatnya gitu. Jadi anak-anak semuanya sudah bisa menginstal aplikasi Microsoft Teams. Kalaupun tidak terinstall aplikasinya itu berarti masalahnya bukan karena anak-anaknya tidak bisa menginstal, tapi mungkin HP-nya penuh penyimpanannya sehingga harus dikurangi atau mungkin sudah dikurangi juga ada kendala-kendala lain gitu. Tapi secara teknis saya mengambil kesimpulan untuk materi yang pertama ini anak-anak sudah bisa semua. Begitu. Kemudian untuk aktivasi atau login.
Nah, ini yang kalian banyak sekali menemukan kendala, terutama kelas 7. Kalau kelas 8, 9 itu relatif lebih lancar, hanya saja anak-anak kelas 8, kelas 9 ini yang belum memahami konsep aktivasinya. Jadi saya ingatkan ya, untuk khusus kelas 8, kelas 9, jadi ketika kalian dulu kelas 7, kelas 8, Ibu sudah pernah menyampaikan akun dan password kalian untuk kalian aktivasi ketika itu. Tapi ada beberapa dari kalian tidak melaksanakan aktivasi. Sehingga kalau kalian aktivasi sekarang, passwordnya itu kan sudah expired. Jadi kalian harus mengajukan reset password, itu saja. Nah, reset passwordnya kemarin memang agak slow respon karena kemudian siang hari di sekolah ada kegiatan lainnya, nanti baru sore dan juga malam hari kemudian bantu reset passwordnya. Nah, kemudian itu kalau untuk kelas 8 dan 9 ya kendalanya. Nah, untuk kelas 7 secara umum itu yang pertama kendalanya tidak memahami nama akunnya. Jadi Budian sudah menyampaikan sebuah akun. Nah, ini Budian sambil coret-coret ya. Jadi misalnya kelas 7. Ini 20 misalkan A underscore Dian at nah, SMPN1. Oh iya, ini sebentar. Mungkin anggap saja itu tulisannya bagus ya. Aslinya tulisannya Budian itu bagus. Jadi saya belajar menulis itu dengan menggunakan pensil. Nah, begitu sekarang era teknologi menggunakan mouse seperti ini, ya tentu saja seperti anak kecil dulu belajar menulis tulisannya jelek banget kan? Tidak apa-apa, karena saya sedang belajar juga. Sama halnya dengan kalian. Untung kalian usia SMP ini sudah ketemu cara menulis menggunakan mouse seperti ini. Jadi pasti besok kalau kalian ada yang mencapai posisi seperti saya harus menulis dengan mouse, pasti tulisannya lebih bagus daripada tulisan saya. Gitu ya. Nah ini, jadi akun sekolah kita ini adalah seperti ini. Nah yang dimaksud dengan akun namanya adalah ini loh. Jadi nama akun kalian adalah 20A_Dian, begitu. Tapi kalau dibilang akun sekolah secara keseluruhan, ini juga harus kalian masukkan dengan benar @smpn1mukit.sch.id. Ini biasa disebut dengan domain akun gitu. Jadi akun 20A_Dian ini domainnya di smpn1mukit.sch.id. Nah, kesalahan yang lucu sekali untuk Budian kemarin temukan. Jadi ketika menyampaikan akun ini kan saya kasih depannya namanya, misalnya Dian Purnamasari, kemudian 20A@Dian @SMP1Mukit. Itu ditulis semua ya. Jadi Dian Purnamasari @20@Dian@smpn1mukit.sch.id. Nah, begitu di next kan namanya tidak dikenali, akhirnya error gitu. Enggak apa-apa, namanya juga baru kelas 7. Banyak salah berarti nanti akan banyak belajar begitu. Jadi masukinnya tidak usah sama nama lengkapnya, cukup akunnya ini saja sak gelondongan seperti ini. Begini. Gitu ya. Kemudian yang sering salah juga, kalian itu kebiasaan menggunakan email atau akun email seperti ini dari bawaannya Gmail, begitu kan? Jadi nanti yang dimaksudkan adalah dianps@gmail.com. Nah, itu juga nggak bisa masuk. Uang kita mau masuk ke domain sekolah, akun sekolah, tapi kalian menggunakan domain Gmail. Seperti itu. Terus kesalahan-kesalahan lainnya adalah salah ketik. Misalkan SMP Negeri 1 Mukit.sch.id, padahal domainnya SMPN 1 begitu. Dan seterusnya, itu kesalahan-kesalahan ya. Kemudian yang kedua tentang memasukkan passwordnya. Passwordnya yang keluaran dari sistem biasanya itu dia huruf pertama itu huruf besar, misalnya ya huruf besar, kemudian huruf kecil, PXT, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, kalau kalian memasukkan passwordnya ini juga salah, berarti juga nanti dia tidak bisa masuk. Yang dinamakan case sensitif adalah huruf besar dan huruf kecil ini dianggap berbeda. Jadi kamu masukkan P besar, X kecil, T kecil, terus angka 1, 2, 3, 4, 5.
Ini kalau kamu masukkan sebagai P kecil, X kecil, T kecil, 1, 2, 3, 4, 5, itu dianggap dia passwordnya berbeda, begitu. Jadi kalau huruf besar ya ditulis huruf besar, huruf kecil ya ditulis huruf kecil. Seperti itu. Nah, sistemnya nanti kalau kalian memasukkan berulang kali salah, nah nanti dia sistemnya ngunci, sehingga kalian juga butuh reset password. Begitu ya. Nah, terus setelah kalian bisa masuk di tahap pertama, yaitu memasukkan username sudah benar, passwordnya sudah benar, kemudian kalian untuk aktivasi diminta untuk membuat password baru. Nah, ini yang banyak salah adalah anak tidak baca dulu tutorialnya, padahal di tutorial itu sudah disampaikan. Aturan membuat password itu minimal 8 digit, terus ada kombinasi huruf, sukunnya huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan lebih baik ada simbolnya gitu. Jadi misalkan kita buat password itu minimal 8 digit, ada huruf, ada angka, syukur ada simbolnya. Seperti itu. Dan kebanyakan kalian kalau memasukkan password barunya mengandung unsur kata usernya, misalnya password saya Dian, karena user saya Dian juga, nanti di situ akan terjadi error juga. Sistemnya nggak mau masuk untuk aktivasi. Seperti itu. Nah, kesalahan berikutnya lagi setelah berhasil aktivasi, kalian tidak dicatat. Sehingga nanti kalau butuh login lagi, lupa lagi passwordnya. Begitu. Jadi jangan lupa ya, dicatat. Meskipun kalian masih muda, saya rasa ingatannya juga mungkin kurang tajam juga berkaitan dengan password sehingga kalian butuh mencatat passwordnya. Itu berkaitan dengan aktivasi atau login. Berikutnya berkaitan dengan kode kelas. Nah, saya lanjut ini. Oke, ini kemarin sudah dijelaskan ya, saya lanjut saja. Nah, ini adalah langkah tadi, login. Ini memasukkan username, kemudian ini memasukkan passwordnya. Kemudian, nah inilah tampilan aktivasi itu. Gitu ya. Jadi di baris kedua dan baris ketiga ini adalah password baru yang harus kalian masukkan dan keduanya harus sama untuk konfirmasi yang bawahnya. Nah, berikutnya saya next lagi. Ini adalah kesalahan-kesalahan minggu yang lalu sudah dibahas. Kemudian, nah ini masuk dengan kode. Ini dia. Jadi yang Ibu sampaikan ke kalian adalah kode tim. Ini di sini. Nah, apa fungsinya link meeting? Jadi kalau kalian masih kesulitan memasukkan kode timnya atau masih kesulitan bergabung dengan tim, nah kalian tetap bisa mengikuti meeting menggunakan linknya. Jadi ini Ibu tampilkan. Sama halnya dengan live event ini. Kalau live event kalian tidak perlu masuk ke kelas tapi langsung mengakses linknya karena live eventnya itu kalian hanya nonton begitu. Kalau meeting berarti kalian harus masuk ke sebuah ruangan yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau live event kalian bergabungnya pasti menggunakan link. Kalau meeting kalian bisa masuk ke kelas, nanti di situ ada menu join. Ketika meetingnya berlangsung kalian tinggal gabung saja. Atau kalau kalian tidak bisa bergabung dengan kelasnya, kalian bisa bergabung menggunakan meeting linknya, seperti itu. Itu berkaitan dengan kode kelas. Nah, kendala-kendalanya adalah hanya kemarin kebalik-balik. Jadi ketika Bapak Ibu guru kalian menggunakan Google Classroom, menyampaikan kode Google Classroom, dimasukkannya menggunakan tim, begitu. Jadi ya tidak bisa masuk. Sama halnya kalian mau masuk ke kelas Google Classroom, tapi yang kalian masukkan adalah kode tim, ya sama saja tidak bisa masuk. Nah, ini besok kita sama-sama koordinir supaya nanti tidak membingungkan untuk kalian dan semuanya bisa lancar. Berikutnya berkaitan dengan meeting. Nah, meeting itu yang ingin Ibu tekankan adalah etika ketika kalian melaksanakan meeting. Begitu ya. Jadi ketika kalian mau join sebuah meeting, etikanya dipegang. Yang pertama, pastikan kalian mematikan mic dan juga kameranya. Begitu. Karena kalau kalian menyalakan salah satunya atau keduanya, itu pasti yang di dalam ruangan akan notice gitu. Yang ada kameranya nanti yang tadinya tampilan berbagi layar gurunya, nanti jadinya tampilan kalian masuk gitu, jadinya mengganggu.
Atau bahkan suara tadinya hanya Bapak Ibu guru kalian yang sedang bersuara untuk menyampaikan materi, nanti kemeresek suara kalian juga masuk. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Jadi terapkan etika ya. Dan itu kebaca kok. Jadi kalau kalian masuk itu ada suaranya, nanti nama kalian itu juga kedip-kedip di sistem gurunya. Gitu. Tapi kadang Bapak Ibu guru tidak mau menyebutkan namanya. Tapi kalau kemudian terjadi seperti itu tak sebut. Nah, hayo Mas A atau hayo Mbak B, matikan mic-nya. Itu agak galak sedikit. Gak apa-apa ya. Kemudian pas pelaksanaan. Nah, etika pas pelaksanaan juga demikian. Kalian tidak boleh tiba-tiba menyalakan kamera dan juga mic-nya, kecuali kalian dipersilahkan. Nah, supaya dipersilahkan, kalau kalian mau bertanya, silahkan nyalakan atau klik tombol raise hand atau angkat tangan, begitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai dengan materinya, nanti akan memanggil nama siswa berdasarkan yang mengangkat tangan. Nah, baru kalian dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan juga mic-nya, silahkan bertanya, begitu. Atau kemarin Bapak Ibu kalian juga ingin mengabsen. Nah, kalian diminta untuk menyalakan mic dan juga kameranya. Nah, silahkan dinyalakan mic dan kameranya. Begitu. Nah, berkaitan dengan etika merekam, ini di sini siswa meskipun punya akses untuk merekam meeting, jangan dilakukan. Begitu. Merekam meeting biar dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya saja. Yang kalian boleh lakukan adalah mengingatkan, Pak, Bu, sudah direkam belum? Gitu. Kenapa kalian harus mengingatkan? Karena nanti hasil rekamannya kalian juga bisa akses untuk mereview lagi. Jadi jika ada penjelasan yang tadi kelewatan, kalian bisa meminta hasil rekamannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua, kemudian akan berganti slide terlebih dahulu. Oke ya, sudah tampil. Nah, pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Jadi ini saya teorinya terlebih dahulu. Nanti kita akan praktek bersama sebentar. Nah, kemudian nanti kalian melanjutkan dengan praktek secara mandiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang channel. Nah, channel itu muncul di menu tim di bawah sini. Saya tampilkan dengan coret-coret sajanya. Ini, jadi menu tim di sini. Nah, ketika kalian klik menu tim, nah kalian akan menemukan di sini ada beberapa kelas yang sudah kalian gabungi, begitu ya. Di sini tampil ada kelas grup guru karyawan, Bukar, itu khusus untuk gurunya. Kemudian kelas 7 prakarya informatika, kelas 8 prakarya informatika, kelas 9 prakarya informatika. Contoh pada tampilan saya. Tapi kalau di HP kamu berarti kelas-kelas, kalau kelas 7 ya berarti 7 prakarya, nanti ada 7 bahasa Indonesia, ada 7 penjas, dan lainnya yang gurunya memang menggunakan Teams. Nah, yang dinamakan channel itu adalah ini. Nah, dua bagian ini adalah channel. Nah, kalian bisa lihat di setiap kelas itu pasti ada channel umum. Nah, channel umum ini kalau dalam sistem berbahasa Inggris namanya general, begitu. Itu pasti ada. Nah, kalau di sini kalian lihat ada channel 7A dan dia ada gambar gemboknya, ini berarti channel yang private. Jadi hanya beberapa anggota dari tim kelas 7 prakarya informatika yang masuk di sini. Nah, yang masuk di sini nanti dia bisa melihat channel ini. Sedangkan yang tidak ya tidak, begitu. Itu kalau untuk channel yang ada gemboknya. Tapi kalau untuk channel yang tidak ada gemboknya, itu berarti semua anggota kelas bisa masuk di dalamnya. Seperti itu. Itu tadi channel. Nah, kalau kita masuk di dalam channel, nah nanti tampilannya seperti ini. Kalian harus perhatikan bagian pertama. Kalau di sini tertulis general, berarti kalian berada di channel general. Begitu. Atau kalau yang tampilan ini namanya umum. Begitu ya. Kemudian di bawah nama channelnya
itu ada nama kelasnya. Berarti ini kalian berada di kelas 7 Penjas, kemudian di channel general, seperti itu. Nah, menunya apa saja? Ada post, kemudian ada file, begitu. Nah, post ini isinya apa saja? Nah, yang pertama kalian perhatikan di sini, ini adalah schedule meeting. Jadi kalau kalian dijadwalkan untuk meeting, kalian lihatnya di general, di channel general, kemudian di menu postnya. Kalau sedang ada meeting, meetingnya sedang berlangsung, nanti ini di sini akan muncul tombol join atau gabung, seperti itu. Jadi kalian nanti cara mengikuti meetingnya tinggal klik tombol ini, seperti itu. Ya, nanti kalau kalian berinteraksi di dalam sebuah meeting, nanti catatannya ada di sini. Chat, kalau kalian melakukan chat, nah nanti catatannya ada di sini. Kalian bisa klik itu, nanti ada daftar chat-chatannya apa saja. Jadi yang dibahas secara teks ketika meeting itu terekam di sini. Seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini di sini. Jadi kalian kalau misalkan dalam kegiatan di Teams, ini ada menu post, ini fungsinya salah satu adalah untuk diskusi. Seperti halnya yang kalian lakukan di WhatsApp gitu. Jadi dengan menu plus ini kalian bisa menambahkan pesan di sana. Cuman bedanya kalau WhatsApp satu pesan seperti ini nanti balasnya kan jadi beberapa teks ke bawah. Nah, kalau di Teams ini dia bisa replay. Jadi kalau kalian menjawab dengan mengklik tombol replay di sini, berarti kalian menjawab untuk pesan yang ini, gitu. Tapi kalau kalian mengklik tombol ini, berarti kalian membuat pesan baru untuk dibahas, gitu. Nah, disinilah enaknya. Jadi satu diskusi itu bisa nanti terorganisir, tidak seperti kalau kita diskusi dengan WhatsApp, informasinya sudah di atas, balasannya di bawah sampai panjang ke bawah. Jadi kalian nanti males scroll. Seperti itu, jadi informasinya tidak terbaca. Nah, besok kalau kita diskusinya lewat Teams, kita bisa fungsikan menu ini. Nah, nanti sebagai guru, ini juga bisa dibisukan sama seperti WhatsApp. Jadi ketika saya bisukan, kamu tidak bisa membuat pesan baru, tapi tetap bisa mereplay atau membahas pesan yang sudah Ibu sampaikan. Seperti itu. Itu berkaitan dengan post, berikutnya file. Jadi masih di dalam channel general atau umum sekarang di situ namanya. Kemudian mapelnya prakarya informatika. Jadi selalu perhatikan info di sini ya, kamu ada di mana. Kemudian menu file di sini. Nah, menu file di sini nanti isinya semua file-file kegiatan yang ada di dalam pembelajaran informatika. Termasuk juga kalian kalau mau menambahkan file bisa klik tombol plus di sini tadi. Kemudian kalian bisa unggah filenya dari HP atau kalian bisa buat folder dulu sebelum diunggah filenya seperti itu. Tapi ini jika Bapak Ibu nanti menghendaki kalian silahkan filenya diunggah di menu file. Nah, berarti yang kalian tuju adalah menu file yang ini. Filenya diunggah. Tapi kalau dari assignment, penugasan, nanti unggahnya di penugasannya. Nah, seperti apa? Kita lanjut dulu ya. Itu tadi tim. Nah, sekarang kita di chat. Nih. Perhatikan kita di chat. Nah, di chat ini, kalau tampilannya seperti ini adalah chat ketika ada kegiatan meeting. Gitu. Tapi kalau dia chatnya tampilannya inisial nama seseorang atau kalau akunnya sudah diberikan foto profil, maka contoh di sini muncul foto profilnya. Ini berarti chat-chat secara pribadi. Begitu. Nah, itu ya. Jadi ini bedanya di chat saja. Berikutnya saya lanjut. Nah, ini yang penting, assignment. Abaikan dulu yang ini. Abaikan dulu. Ini animasinya muncul duluan. Nah, assignment ini yang kalian harus perhatikan. Pertama, setelah kalian muncul di menu assignment, atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya tugas, gitu ya. Kalau bahasa Inggris assignment, kalau bahasa Indonesia tugas. Oke. Nah, ini ada mapelnya.
Yang harus kalian lakukan adalah memilih dulu salah satu. Contoh saya memilih pelajaran prakarya kelas 7. Nah, ketika kalian pilih nanti tombol berikutnya ini akan aktif, maka kalian klik tombol berikutnya. Nah, muncullah tampilan ini. Jadi dia assignment atau tugas untuk mapel prakarya kelas 7 informatika ini sesuai dengan yang tadi kita pilih tadi. Nah, disinilah penugasannya. Nah, untuk penugasan hari ini saya sudah assign ke dalam kelas kalian, kelas 7 dan kelas 8 ya, kelas 9 nanti segera menyusul. Jadi ini silakan dikerjakan, tapi tidak untuk penilaian, begitu. Jadi inilah kegiatan kita hari ini, kalian praktek bagaimana mengerjakan tugas non-tes dan tugas tes, gitu. Bedanya apa toh tugas non-tes dan tugas tes, gitu. Nah, nanti akan kita lihat. Jadi di sini tugas non-tes, kalian harus perhatikan poin maksimalnya berapa, nama tugasnya apa, kemudian jatuh temponya, begitu. Usahakan jangan melewati jatuh tempo. Sebagian Bapak Ibu guru kalian, termasuk saya juga, memperhatikan jatuh tempo. Jadi siswa yang mengerjakan sebelum jatuh tempo, tentu nilainya saya beri maksimal. Tapi kalau yang mengerjakan telat, ya tetap saya terima tugasnya, tapi saya perhitungkan kedisiplinannya, begitu ya. Jadi selain kalian belajar, kalian juga harus melatih karakter, begitu. Nah, sama halnya juga ketika penugasan tes gitu. Perhatikan nama tugasnya apa, kemudian jatuh temponya kapan, begitu. Nah, untuk tugas-tugas ini yang kalau kalian sudah selesaikan, nanti akan hilang di menu tugaskan ini dan munculnya akan di menu selesai, begitu. Jadi jangan kaget, oh tadi kok aku udah ngerjakan kok malah hilang. Apa salah ya? Bukan salah, tapi dia munculnya di tombol atau menu selesai ini, gitu. Untuk tugas yang sudah kalian selesaikan. Nah, saya lanjutkan. Oke, nah ini, oh tampilannya ketutupan ya. Ketutupan. Saya tak menampilkan aslinya dulu. Ini saya geser dulu supaya tidak ketutupan. Nah, sudah ya, nggak ketutupan ya. Nah, ini adalah contoh tugas non-tes. Nah, tugas non-tes intinya kalian diminta untuk mengerjakan suatu kegiatan, kemudian mungkin kegiatan itu diminta difoto, kemudian diunggah ke dalam penugasan di dalam tim. Bisa jadi foto, kalau untuk pelajaran-pelajaran tertentu mungkin video, jadi kalian misalnya kalau olahraga disuruh mempraktekkan lari di tempat, nah mungkin kalian butuh mau video, kemudian filenya itu diunggah di sini. Cara mengunggahnya bagaimana? Cara mengunggahnya ini ada menu tambahkan pekerjaan. Ini kalian klik, nanti kalian akan masuk ke penyimpanan di HP kalian. Nah, kalian pilih filenya, kemudian diunggah. Nah, yang terpenting adalah tombol kumpulkan. Begitu. Tombol kumpulkan, atau kalau dalam bahasa Inggris sistemnya bunyinya turn in. Begitu. Kalau kalian sudah unggah filenya, tapi kalian lupa tidak ditekan tombol kumpulkan, ini Bapak Ibu kalian belum bisa mengkoreksi. Begitu ya, jangan lupakan tombol kumpulkan. Berikutnya, oke, berikutnya yang ini saya masukkan lagi. Untuk penugasan, mana belum masuk. Nah, iya. Nah, untuk penugasan yang tes, saya hapus dulu ini coret-coretannya agak coret. Nah, untuk penugasan tes, saya pakai pulpen warna yang berbeda. Saya pakai hijau. Nah, untuk penugasan tes, ini sebenarnya sama saja. Jadi yang kalian harus lakukan kalau penugasan tes kan berarti ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini diklik dan soalnya pasti akan direct ke atau beralih ke tampilan Microsoft Form. Nah, kalian bisa langsung kerjakan di situ, diklik pilihan jawaban benar, biasanya bentuk soalnya pilihan ganda atau juga uraian gitu. Bisa langsung kerjakan di situ. Kemudian tombol kumpulkannya atau submit-nya itu juga ada di Microsoft Form. Begitu. Jadi di sini tidak lagi ada tombol kumpulkan, ini enggak ada.
Karena kalau kalian sudah mengerjakan di sini, berarti nilainya sudah masuk ke tampilan Bapak Ibu guru kalian. Nah, seperti itu. Itulah inti kegiatan kita hari ini. Nah, ini adalah tampilan materi kita minggu yang akan datang. Kita akan mempraktikkan bagaimana angkat tangan. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah bisa, terus bertanya dengan teks juga sudah bisa, menampilkan suara dan video pasti sudah bisa. Nah, ininya nanti kita akan belajar bagaimana siswa berbagi layar. Nah, sama halnya seperti pembelajaran di kelas, kadang kan Bapak Ibu guru perlu melihat kamu mengerjakan apa toh gitu. Nah, itu kamu harus nanti belajar berbagi layar. Selain itu berkolaborasi dengan papan tulis. Nah, di Microsoft Teams ini juga ada fasilitasnya seperti halnya kalian di kelas, kalian Bapak Ibu guru menulis di papan tulis, kemudian kalian diminta untuk maju ke depan, ikut menulis juga bisa. Nah, di Teams itu juga ada namanya whiteboard atau papan tulis. Nah, nanti besok minggu depan kita akan belajar tentang hal itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempraktekkan, gitu ya. Saya rubah dulu tampilannya ke Pak Nur sambil saya mempersiapkan. Silakan Pak Nur kalau ada yang mau disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang perlu dijawab langsung. Oke, ya. Kalau melihat dari yang bertanya ini, mungkin masalah untuk ada yang masih bermasalah dengan masuk ke mengklik linknya, kemudian aplikasinya ada yang tidak tampil sempurna. Tapi untuk yang bertanya ini belum ada yang bertanya untuk masalah ke materinya. Dan kebanyakan ini yang ngechat kelas 7 karena kelas 7 kan kemarin pernah live event kemudian sudah mencoba untuk chat untuk pertanyaan atau mungkin hadir. Untuk kelas 8 dan 9 silahkan untuk kalian coba coba untuk chat ya, silahkan di situ nanti chat untuk bisa seperti yang sudah tampil di situ ada chat nama kemudian kelasnya. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba punya kalian bisa digunakan biar kalian tahu fungsi dari menu yang ada di situ. Ada menu chat dan ada menu banyak di situ. Nanti kalian bisa menggunakan. Silahkan kelas 8, 9 silakan dicoba untuk chatnya biar kalian tahu fungsi dari menu itu. Oke, untuk selanjutnya kemudian materi. Oke. Ya, sudah siap, saya tinggal mematikan saja. Langsung demo ya anak-anak. Demonstrasi. Oke, saya langsung bagikan layar. Nah, ini. Tampil nggak, Pak Nur? Tampil nggak? Belum. Oke, sebentar. Oh, desktop saya. Nih, nggak tampil. Saya hentikan berbagi. Saya ulangi lagi. Ini ya, salah pencet gitu ya. Nah, sudah tampil ya? Ya. Ya. Oke. Jadi, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Nah, di pojok kiri atas itu yang tanda strip garis 3, itu kalian bisa klik di sini. Kalian pastikan dulu di dalamnya adalah akun kalian. Nah, kalian ketahui di sini bahwa satu aplikasi Microsoft Teams itu bisa untuk login banyak akun Microsoft Teams. Jadi bagi kalian yang ada kakaknya di kelas 8, terus adiknya di kelas 7, atau kakaknya di kelas 9, adiknya di kelas 7, tidak perlu beli HP sendiri-sendiri gitu. Tapi untuk penugasan dan connect dengan kelas di timnya, ini pakai HP 1 bisa, nanti bisa bergantian. Gitu. Sama halnya dengan acara-acara seperti ini.
Kalau acaranya kan nanti diatur supaya tidak bertabrakan. Jadi mengikuti live event maupun meeting itu bisa bergantian seperti itu. Kecuali kalau seperti sekarang kami menggabungkan pembelajaran kelas 7, 8, 9. Jadi aktif saja di salah satu akun kemudian mengikuti begitu ya. Jadi pastikan dulu di tampilan ini kalian ngecek bahwa akun yang sedang aktif itu adalah akun kalian. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu tim. Nah, di menu tim ini yang tadi Ibu jelaskan ada daftar kelas kalian, kemudian ada channel-channelnya. Kemudian contohnya ini di bahasa Indonesia, Penjas, Matematika. Nah, saya akan mendemokan masuk ke kelas menggunakan kode. Jadi setelah di menu tim, kalian klik tombol titik 3 kanan atas ini, kemudian kalian bergabung dengan tim menggunakan kode, masukkan kodenya. Saya akan memberi contoh masuk ke kode kelas 7 Informatika Prakarya. Nah, seperti ini. Gabung. Ditunggu sebentar karena sistemnya sedang load gitu. Nah, kalian dapatkan di sini Prakarya Informatika, kemudian channel general atau channel umumnya ini sedang aktif. Ada kegiatan meeting di sana. Ini berarti anaknya ada yang anaknya ada yang salah kamar nih. Saya sudah menyampaikan kegiatan kita live event, tapi di sini ada yang kesasar ini, malah dia ngechat, Bu kok lama live event bukan di Teams. Ya live event betul Arsyad, tapi ini tetap di Teams. Nah cara gabungnya kalian tidak gabung ke kelas, tapi gabung menggunakan link. Nggak apa-apa, ini karena awal. Jadi dengan kesalahan kita juga melakukan pembelajaran, begitu ya. Ini saya kalau nanti kalian melihat rekaman ini, nah kalian yang bergabung dengan rapat saya tidak ada di sana karena saya sedang di acara live event. Nggak apa-apa ya yang salah. Nah ini menu postingan atau post di sebuah channel. Nah ini ada file di situ. Di sini masih kosongan karena saya belum meminta kalian atau saya sendiri juga belum memasukkan file di sana. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah bagaimana mengerjakan assignment atau penugasan. Yang pertama, kalian klik dulu menu tugasnya, atau bagi sistem yang berbahasa Inggris namanya assignment. Kemudian kalian pilih salah satu kelas, di sini saya akan mendemokan Prakarya Informatika kelas 7. Setelah saya pilih, kemudian saya klik berikutnya. Nah, inilah tugasnya, gitu ya. Contoh, saya akan mengerjakan tugas yang pertama, yaitu contoh tugas non-tes. Jatuh temponya hari ini, nah harus segera dikerjakan. Saya ingatkan lagi, ini harus dikerjakan tapi tidak ada penilaian ya. Nah, di sini ada nama petugasnya, kemudian jatuh temponya kapan, kemudian instruksi. Instruksinya kalian diminta menuliskan nama lengkap di sebuah kertas, foto, kemudian unggah. Oke, berarti saya akan tuliskan di sini. Dian Purnama Sari. Saya menulis dulu, kemudian saya foto terlebih dahulu. Berarti saya kembali ke sini, kemudian saya foto. Seperti itu ya. Saya fokus. Oke. Cekrik. Nah. Nggak bunyi, yang bunyi Budian. Saya kembali lagi ke Microsoft Teams-nya. Kemudian saya tambahkan pekerjaan. Saya unggah dari perangkat ini, karena fotonya tadi difoto pakai perangkat ini. Kemudian menuju ke penyimpanan dari perangkat HP kita. Kalau lemot itu berarti memang HP-nya Budian. Nggak apa-apa, banyak temennya. Nek lemot-lemot itu banyak kancane. Nah, ini saya pilih satu. Nah, seperti ini. Setelah filenya itu kita pilih, tunggu sebentar, dia loading dulu. Nah, sampai yang biru-biru itu jalan sempurna. Oke, yang berikutnya kalian harus klik tombol kumpulkan di kanan atas itu. Kalau sistem kalian menggunakan bahasa Inggris, tulisannya turn in. Nah, ini kalian klik. Teret. Nah, ada sedikit animasi di Teams kalau kalian sudah mengerjakan. Nah, tugas yang sudah dikumpulkan, tadi kata kumpulkan itu jadi batal mengumpulkan. Begitu. Jangan diklik. Kalau diklik batal mengumpulkan, berarti tugasmu kamu ambil lagi, Bapak Ibu Guru, ya jadi nggak bisa ngoreksi lagi. Terus selain itu,
ada tulisan dikumpulkan Jumat 24 Juli 2020 pukul 8.55. Nah, sekarang itu terus ada centangnya. Jadi konfirmasi bahwa itu pekerjaan sudah kamu kumpulkan. Selesai sampai di situ. Jadi satu tugas sudah selesai. Nah, hilang kan sekarang. Nah, munculnya di menu selesai. Nah, nanti di menu selesai ini juga kalau Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai, nanti muncul nilainya. Seperti itu. Kalau belum ya, belum ada nilainya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana mengerjakan tugas yang tes. Nah, saya pilih tugasnya. Kemudian saya tunggu loading dulu. Nah, ini juga sama seperti tadi, tapi kalau kalian lihat di kanan atas itu tidak ada tombol kumpulkan. Karena nanti tombol kumpulkannya ada di form yang kalian kerjakan. Nah, ini kalian klik formnya. Oke. Dia membuka ke formnya. Nah, ini adalah tugas yang tes. Jadi kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan nantinya. Tapi di sini Ibu hanya memberikan satu pertanyaan benar. Ditanya, siapakah guru mata pelajaran informatika? Saya kasih bocoran ya. Guru informatikanya itu Budian Purnamasari dan juga Pak Nur Hidayat Prayogo. Nah, di sini ada keterangan boleh pilih lebih dari satu jawaban benar gitu. Jadi saya milih yang benar di antara pilihan 4 ini ada 2. Nah, setelah ini belum selesai, kalian harus klik tombol kirim terlebih dahulu. Nah, setelah ini kalian boleh lihat hasilnya langsung. Karena ini pekerjaan bisa langsung dikoreksi oleh sistem. Nah, kalian bisa klik lihat hasil. Kalau tidak mau lihat hasilnya ya tinggal klik tombol tutup di kanan atas. Nah, tuh ada animasi sedikit. Iya, dah. Nah, sama dengan tadi penugasan yang non-tes, setelah kalian mengerjakan penugasan tes ini, ada keterangan dikumpulkan Jumat 24 Juli 2020 pada pukul 8.57. Nah, selesai. Seperti itu. Tunggu sebentar, nah hilang. Jadi sekarang kalian tidak ada lagi tugas yang harus dikumpulkan. Tapi kalau kalian lihat menu selesai di bawahnya, ini sudah ada daftar pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Nah, itu saja praktik pembelajaran jarak jauh di pertemuan kedua kita. Sampai di sini, kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi, silahkan ditanyakan di kolom chat. Kalau tidak, mungkin Pak Nur mau ditambahkan karena ternyata kita sudah hampir 1 jam, kurang 2 menit lagi. Mungkin silahkan saya ganti tampilannya ke Pak Nur. Ya, mungkin materinya sudah hari ini sudah lumayan ya, sudah cukup banyak 1 jam tentang penggunaan Microsoft Teams untuk mengerjakan tugas. Yang sudah mencoba mungkin sudah tahu, mungkin tadi sudah mencoba-coba. Dan tapi ternyata tadi masih ada beberapa, kalau saya lihat tadi di chatnya Budian di WA itu ada masih ada anak chat di WA Budian, masih ada yang tanya. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja dari saya tambahan, karena sudah 1 jam nanti bisa dilanjutkan untuk pelajaran selanjutnya. Nah, begitu Budian, itu dari saya. Terima kasih. Oke. Sama, saya juga sudah cukup. Jadi nanti kalian akan saya minta praktek untuk kelas 9 sebentar ya. Saya kirimkan dulu tugasnya. Untuk praktek nanti pembimbingan kita lewat grup WhatsApp. Seperti itu ya anak-anak ya. Pas pukul 9 segera saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.